Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat pagi Lur ya. Di kesempatan pagi kali ini ya, Mas Aris memakai bahasa Indonesia ya, karena ada yang komen katanya nggak tahu bahasa Jawa ya. Nah ini gimana? Hari ini saya mau melakukan penyepraian padi saya yang umur 4 hari setelah tanam ya. Makanya mulai nyeprai itu mulai 4 hari setelah tanam ya, itu sampai menginjak 36 hari. Tapi jaraknya itu cukup 3 hari sekali atau 4 hari sekali, tergantung lihat situasi ya. Nah, kebetulan tadi sore saya lihat situasinya itu ada kaper ya, dan ada kayak wereng ya. Nah itu saya terus langsung bertindak cepat ya. Dan untuk perawatan padi itu sebetulnya mudah loh, nggak terlalu banyak kayak obat kayak cabai atau apa itu ya. Cukup insektisida dan obat jamur, fungisida, dan pupuk, itu aja lah. Pokoknya itu aja, nggak usah banyak mendengarkan omongan dari sana sini yang obat ini obat itu, nggak usah. Saya takutnya Anda malah boros ya, takutnya itu aja. Udah, obat simple, irit, tapi hasil maksimal ya. Kalau ini saya ya. Sementara kalau untuk cover ya, tadi sore kebetulan ada cover, itu saya menggunakan insektisida landet ya. Ini bahan aktifnya itu Demohibo ya. Kalau bahan aktif Demohibo itu, yang penting bahan aktif ini Demohibo itu tanya di toko pertanian Anda setempat. Kalau merek itu kan bisa macam-macam ya, tapi yang penting bahan aktifnya ini Demohibo ya. Dan ini sistem kerjanya itu sistemik ya. Sistemik itu gimana? Sistemik itu dia racunnya ini bisa masuk ke pori-pori tumbuhan ya. Itu, dan cara kerjanya itu nggak langsung juga ya. Maksudnya racun itu tetap ada di tumbuhan hampir 4 hari mungkin itu ya. Kalau ini itu jadi dia itu membunuh ulat yang ada di dalam tumbuhan itu sendiri, tapi dari dalam ya. Ini ya. Nah, sistemik ya, sistemik. Tapi kalau dan ini kalau satu tangki itu dikasih 2 tutup aja ya, 2 tutup. Tapi nanti ada racikannya, saya kasih tahu nanti ya. Dan yang ini insektisida yang bahan aktifnya itu chlorpyrifos dan sipertrin ya, bahan aktif ini. Kalau untuk merek itu bebas ya, pokoknya yang bahan aktifnya yang chlorpyrifos dan sipertrin gitu ya. Tanya dan rekomendasi sama toko pertanian setempat. Dan untuk anakan, karena kan tanaman padi itu kalau setelah tanam itu harus anakan supaya banyak, itu harus kita tambah dengan kayak pupuk cair tapi yang mengandung unsur hara, N, fosfat dan kalium ya. Ini untuk anakan ya, bebas itu, yang penting ada ini ya unsur haranya. Kalau merek itu bebas ya, karena takutnya saya menyebutkan di sini dan di sana nggak ada ya. Tapi kalau Anda komen mungkin saya kasih tahu nanti ya. Ya. Itu. Nah, gimana Mas? Maksudnya kok supaya penyepraian kita itu irit dan ekonomis ya. Sebetulnya ini lur, kalau masalah boros atau irit itu tergantung kitanya sendiri ya. Gimana cara mengotak-atik ya, mengotak-atik sprayer kita ya. Kalau kita menggunakan sprayer yang asli bawaan pabrik itu kan, nah kayak ini contohnya. Tapi kalau petani yang kolot orangnya itu ini kan buat rumput, tapi kadang dipakai untuk menyeprai padi ya. Ini kan boros ini ya. Ini kan juga boros ini. Nah ini kan boros ya, ini boros. Setelah saya amati dan saya teliti ya, dan setelah saya ketahui perbedaannya ya, itu hampir 50% sendiri lur perbedaannya lur. Lah itu gini, saya mengatasinya gini. Yang dari pabrik itu saya membeli ini lur. Nah, ini kuncinya di sini. Ini harganya 25.000. Ini kuningan ya. Nah, untuk mengiritkan gini lur. Ini kan kalau bawaan aslinya itu kan lubangnya 4. Tapi tak tutup 2, yang keluar cuma 2 ya. Nah, pasti ada pertanyaan gini, nah ditutup 2 kan ini nanti kan memengaruhi pompa ini sendiri Mas Aris ya. Betul itu ya, itu pertanyaan yang mantap itu.
Nah, supaya sprayer ini tetap nggak rusak ya, ini nggak rusak. Itu pesan saya pada saat mengisi air. Kalau di daerahnya nggak ada submersible itu kalau bisa sorenya kita menyiapkan air di black lah atau di ember itu buat besok supaya jernih air ya. Nah, sprayer apa yang saringan model ini tuh ini nggak cukup. Ini harus dikasih kain ya. Tujuannya air itu masuk ke pompa ini. Pompa yang ini harus bersih banget ya, intinya itu. Dan kalau untuk campuran obat sebelum kita masukkan di sini itu kita menyediakan ember ya. Jadi obat itu dicampur di situ, diaduk, terus juga ikut disaring juga di sini, baru dimasukkan di sini. Takutnya kalau kayak yang kabrio bubuk dan antrakol yang bubuk itu takutnya nanti malah nggak hancur, jadi itu juga memengaruhi sistem kerja pompa itu sendiri lur ya. Jadi obat itu sebelum dimasukkan di sini juga diaduk dulu di luar, nanti dimasukkan di sini dikasih saringan ya, kain, pokoknya ditambah kain ya. Dan ini kalau ini kan keluar dua ya. Nah, dan tapi kuncinya ini kalau yang elektrik pokoknya malamnya sebelum digunakan harus di fully dulu, pokoknya kita charger lagi ya. Minimal 3 jam lah, tergantung itu nanti kan di charger ada tanda merah ya, kalau udah hijau udah full ya, gitu aja dia biar hijau ya. Tujuannya apa kalau baterai kok biar full? Karena potensio yang untuk mengatur ini besar kecilnya teganan ini listriknya ini saya imbangi dengan menggunakan yang paling rendah dan sampai sedang, jangan paling besar, jangan nanti rusak malah. Karena kita ini intinya kan cari irit ya, cari irit tapi padi bagus itu gimana ya, ya ini caranya paling kecil sampai sedang, jangan pol, jangan ya rusak nanti, pokoknya kecil sampai sedang ya. Ini potensinya ini yang ini loh. Dan paling kalau rusak ya paling itu ya, tapi sementara ini saya hampir 1,5 tahun ini nggak ada kerusakan, tapi dengan catatan air bersih. Paling yang rusak ini kalau saya bisa betulin sendiri ya. Maksudnya kalau rusak ini harganya 125 ya, kalau kita beli obat aja bisa 300-200 ribu kok ya. Lebih baik kita iritkan lah ya, paling kalau rusak ini. Itu pun kalau dengan tidak memakai aturan saya ya, maksudnya airnya keruh lah gimana itu ya. Dan kalau tekanannya dibesarkan potensinya yang rusak ini ya, kalau kecil sampai sedang nggak akan rusak ya. Dan gerakan menyeprai juga saat kita menyeprai misalnya ke sana, ini jarak ke sini sampai sini itu 1,5 sampai 2 meter ya, ininya itu. Jadi gerakannya kaki itu juga satu jangkah gitu aja, jangan pelan-pelan, satu jangkah, harus teratur, dan gerakannya itu juga harus teratur. Itu memengaruhi loh ya, memengaruhi untuk ini saya kan menceritakan ben irit gitu loh, ben irit biar ekonomis, maksudnya ini ben ora mengganggu kebutuhan rumah tangga ya. Kebutuhan keseharian itu ya. Itu ini loh, kalau sprayer yang model lama ini ya, nah, ini lama. Nah, ini kan biar irit juga, ini kan bawaan asli. Kita ganti yang model ini ya, modelnya ini. Model ini. Ya kuncinya di sini ya. Ya di sini. Tadi saya menjelaskan bertele-tele itu ini karena ini elektrik ya. Ini ada komponen-komponen tertentu ya. Dan yang kalau tidak kita penuhi akibatnya akan bisa merusak salah satunya ya. Kalau ini yang kompa itu kan apa itu enggak tingkat tenaga kita sendiri. Cukup dikasih ini ya. Nah, setelah ini kalau ini lur ya, misalkan 1 hektar ya, 1 hektar sampai 1 bahu lah ya. 1 hektar itu kalau normalnya itu sampai 12 tangki sampai 10 tangki. Kalau Mas Aris kalau 1 hektar bisa 4 tangki setengah ya, cukup 4 tangki setengah sampai 5 tangki. Itu sudah saya buktikan. Tapi gerakannya ya juga itu loh ya, satu jangkah, dan gerakan ini stabil ya. Dan ininya sudah diubah ya, itu 5 tangki
berarti kita irit hampir separuh ya. Nah, itu pengaruh banget itu lur, pengaruh itu yang sudah saya buktikan ya. Ini kan saya ini tujuannya tuh kasihan orang tani, harga gabah juga sementara ini juga kayak gini, supaya tetap bisa tanam lagi dan nyambung, itu saya kasih tips irit itu gitu caranya ya. Dan ini lur, misalkan ini ya 1 hektar itu kalau 5 tangki berarti kalau ini kan satu tangkinya kan ya, dua tutup ini ya, dua tutup ini. Itu caranya gini, berarti kan kalau ini 2 kali 5 berarti 10 ya, 10 ini. 10 ini kita jangan di sini, kita ambil akuan lain, kita masukkan ini 10 ya. Terus nanti kayak ini kan separuh. Separuh itu berarti ya kita takar lah ya. Separuh tutup ini sampai 5 kali ya. Terus kita campur di aqua tadi ya. Di aqua tadi kita kocok ya. Kita kocok dan nanti setelah kita kocok itu kalau kita mau mengisi itu satu tangkinya ini ya, tapi memakai yang ini dua tutup ini ya, jadi kan lebih menghemat ini ya. Itu jangan langsung dicampur ini lur, ini sama ini dicampur, jangan, nanti berpengaruh sama bahan aktifnya, nanti takutnya netral takutnya ya. Tapi kalau langsung seketika itu dispraykan nggak masalah itu ya. Yang penting jangan kayak ini dicampur terus nggak dispraykan, misalkan dipakai yang seminggu, jangan itu. Saya nggak tahu itu nanti itu malah nggak ada fungsinya mungkin itu ya. Udah, mungkin cukup itu lur ya. Pokoknya yang penting itu air harus bersih ya, air kudu bersih. Dan cara kalau elektrik penyetalannya tadi itu ini itu harus paling rendah sampai sedang ya, dan jangan dipolkan ya, gitu aja. Kita kan nyarinya itu irit ya, biar barang tetap awet ya. Ini mungkin teori di pagi kali ini ya. Dan kalau mau tanya ya, pokoknya masalah pertanian padi itu umur sekian gimana mas, supaya padi itu baik itu gimana, silahkan komen ya, nanti Mas Haris akan menjawab ya, intinya gitu. Ya udah, ini mumpung masih pagi saya tak ke TKP ya, nanti saya di sana ya. Jangan lupa di subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Saya senang punya banyak teman ya, petani milenial tapi juga memikirkan dampak-dampaknya ya. Udah, cukup sekian, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.